Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Terkhusus kehadiran kita saat ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan talabul ilmi, yang semoga Allah berikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogyanya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut tamu yang agung tersebut. Dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita digambarkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bagaimana sikap sekelompok manusia ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagian mereka yang pertama menyambut Ramadan dengan mempersiapkan berbagai macam bahan makanan, mempersiapkan menu apa yang harus dia untuk jadikan berbuka, menu apa yang dia jadikan untuk makan sahur, sehingga waktunya habis untuk memikirkan berbagai macam masakan-masakan. Waktunya habis untuk pergi ke pasar-pasar, belanja ini dan itu, sehingga tidak lagi memikirkan bagaimana dia mengisi Ramadan dengan amal-amal solehnya. Sekelompok manusia, kata beliau hafizahullah ta'ala, menyambut Ramadan dengan mempersiapkan berbagai macam permainan-permainan untuk membunuh waktunya agar tidak bosan di siangnya berpuasa, di malamnya dengan taraweh. Maka mereka menggunakan berbagai macam hiburan-hiburan yang ini melalaikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada hari yang mereka lewati kecuali kapan Ramadan selesai. Sekelompok manusia, kata beliau hafizahullah taala, yang Allah berikan taufik dan hidayah, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka persiapkan Ramadan dengan membuat jadwal-jadwal apa yang harus dia lakukan di hari itu. Dia datangi berbagai macam majelis ta'lim, dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan waktunya untuk tadarus Al-Qur'an, sehingga 1 bulan mungkin kurang bagi mereka.
Dan sebagian lagi kata beliau hafizahullah taala, mereka tidak peduli apakah ini bulan Ramadan ataukah tidak bulan Ramadan. Hari-harinya yang lalu sama dengan hari-harinya dia berpuasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan persiapan jiwa, rohani, dan berbagai macam persiapan-persiapan yang membuat kita nanti menyambut Ramadan dengan amal-amal yang maksimal. Paling tidak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah agar Ramadan nanti menjadi Ramadan yang lebih berkualitas. Ramadan yang bisa membawa kebaikan-kebaikan kepada kita selepas Ramadan kelak. Maka di antara lantunan doa yang dipanjatkan para sahabat, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, mereka para sahabat berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Mereka berdoa agar disampaikan umur mereka dengan Ramadan, dan selepas Ramadan mereka meminta kepada Allah agar amal-amal mereka diterima selama Ramadan. Sehingga praktis 1 tahun mereka terus berdoa kepada Allah tentang Ramadan. Dan mereka berdoa diantaranya dengan doa Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami untuk bertemu dengan Ramadan, dan hantarkan Ramadan itu kepada kami, dan selamatkan amal-amal kami di bulan Ramadan menjadi amal yang Kau terima. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan untuk bisa mengisi Ramadan nanti dengan amal-amal saleh. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah." Salatnya seseorang laki-laki dengan berjamaah itu pahalanya melebihi pahala salat dia yang ia kerjakan di pasarnya atau di rumahnya dengan 20 sekian derajat lebih. Wadhalika anna ahadum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang demikian itu, pahala yang dia dapatkan 20 sekian derajat itu karena dia berwudu sebelum pergi ke masjid dengan wudu yang sempurna. Jadi seseorang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Summa atal masjid la yuridu illa shalah, dan tidaklah dia bangkit untuk pergi ke masjid itu kecuali untuk sholat. Jadi niatnya pergi ke masjid, dia wudu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah 1 kakinya, melainkan Allah akan tinggikan 1 derajat. Wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Dan 1 langkah kakinya menghapus 1 dosanya, 1 kesalahannya, sampai ia masuk ke masjid. Jadi setiap langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid, maka 1 kaki langkahnya mengangkat derajat dia, 1 kaki langkahnya menghapus 1 dosanya. Fa idza dakhalal masjid kana fis shalah ma kanatis salatu hiya tahbisu. Apabila dia masuk masjid, kemudian dia mendapatkan pahala salatnya, selama salat itulah yang menahan dirinya. Jadi dia tetap di masjid, ya, dia tunggu iqamah, maka selama itu dia dihitung mendapatkan pahala salat. Masya Allah jemaah sekalian, berapa banyak pahala yang diperoleh oleh seorang hamba yang dia datang sebelum waktu sholat ditegakkan. Karena selama duduknya dia menunggu sholat itu ditegakkan, dia telah mendapatkan pahala sholat itu sendiri. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madami fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat pun mendoakan salah seorang di antara kalian yang tetap duduk di tempat sholatnya. Yaqulun Allahumma arham, Allahumma ighfirlah, Allahumma tub alaih.
Doa malaikat napa? Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepadanya. Ampuni dosanya, terimalah tobatnya. Malam yu'di fihi, malam yuhdis fihi. Selama dia tidak menyakiti manusia, malaikat atau manusia dengan perbuatan dan perkataannya, atau dia berhadas. Jadi selama seorang hamba, seorang mukmin yang salat, dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak menimbulkan kekurang adaban dalam bermajelis atau di masjid, maka selama itu malaikat mendoakan dirinya dengan rahmah, ampunan, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari di nomor 647, di Muslim nomor 649. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwa salat sendiri di rumahnya atau di pasar itu diperbolehkan. Karena kalau tidak, maka tidak diberi tingkatan pahala. Tadi pahala salat orang yang berjamaah di masjid itu lebih utama 20 sekian derajat dibanding dengan salatnya dia di pasar atau di rumahnya. Dan perkara sholat berjamaah hukumnya, maka para ulama berbeda pendapat, terbagi menjadi 3 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid, terkhusus bagi laki-laki. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan jumhur ulama Syafi'iyah mutaqaddimin. Para ulama jumhur dari Syafi'iyah terdahulu berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang hampir-hampir mendekati pada wajib. Dan ini dipegangi oleh pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat salat berjamaah di masjid bagi laki-laki sunnah muakkadah, sunnah yang hampir-hampir mendekati wajib. Dan pendapat ketiga, fardu ain, dipegangi oleh sebagian besar jumhur dari mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambali. Inilah yang terjadi tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum salat berjamaah di masjid. Maka untuk keluar dari khilaf ini, apakah fardu kifayah, apakah sunnah muakkadah, ataukah fardu ain, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, wa man shalla fi baitihi jama'atan fahal yasqutu anhu hudurul masjid. Barang siapa melaksanakan salat berjamaah di rumahnya, apakah telah gugur darinya kewajiban menghadiri masjid? Maka beliau menjawab, fihi nizaun wa yambaghi alla yatsruka hudurul masjid illa li'uzur. Maka di sini ada perselisihan, perbedaan di kalangan para ulama. Maka untuk keluar dari itu perbedaan tersebut, maka tidak meninggalkan kehadiran dia di masjid. Jadi Ibnu Taimiyah yang memotivasi kita untuk keluar dari khilaf para ulama tadi, hadirlah di masjid kecuali ada uzur. Uzur yang dimaksud dalam beberapa hadis Nabi SAW yang disebut dengan masyaqqah, adanya keberatan, adanya kesulitan seseorang untuk hadir berjamaah di masjid. Di antaranya adalah karena sakit, kemudian karena dia butuh buang air, atau ketika makanan sudah disuguhkan kepadanya dan dia sangat membutuhkan sesuatu tersebut. Maka ini beberapa uzur yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang tidak hadirnya seseorang sholat berjamaah di waktu itu. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk keluar dari khilaf tadi, maka saran dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadirlah di masjid kecuali jika ada uzur. Nah, yang kedua, hadis ini memberikan faedah kita bahwa keikhlasan itu sangat diperhitungkan dalam meraih pahala. Dan pahala itu terkadang bersyarat. Tadi Nabi menyebutkan bahwasanya
Jika seseorang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, dan tidaklah summa atal masjida la yuridu illa shalah, dan tidaklah yang membawa dia pergi ke masjid itu kecuali sholatnya, maka inilah yang kemudian membawa pahala bagi dirinya. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat, satu kakinya mengangkat dosanya, menghapus dosanya. Maka di sini ada syarat, yaitu seseorang wudu di rumahnya, kemudian baru berangkat ke masjid, dan itulah pahala itu kemudian berjalan, ya, terhitung. Maka di sini yang menjadi patokan dan yang menjadi urgensi dari hadis ini adalah bagaimana niat seseorang pergi ke masjid hanya untuk sholat. Tujuannya adalah sholat berjamaah. Maka dia mendapatkan setiap langkah kakinya satu derajat, kemudian satu kakinya menghapus dosanya, dengan diiringi dia berwudu dari rumahnya. Ini keutamaan Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah agar Allah memudahkan langkah kaki kita. Faedah ketiga, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan sholat di masjid. Yang pertama, sholat berjamaah memiliki pahala yang berlipat dibanding dengan sholat sendiri. Di Bukhari hadis nomor 645, di Muslim nomor 650, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bi sab'in wa isrina darajah." Salat berjamaah lebih utama dibanding dengan salat sendiri sebanyak 27 derajat. Di hadis ini jelas Nabi menyebutkan bukan lagi 20 sekian, tapi 27 derajat. Di Abu Dawud nomor 560, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dengan redaksi as-salatu fi jama'atin ta'dilu khamsan wa isrina salah. Salat berjamaah itu nilainya 25 salat, 25 derajat dibanding dengan salat sendiri. Jadi terkadang Nabi menyebutkan 25 derajat, kadang menyebutkan 27 derajat. Apa yang membedakan 25 dengan 27? Maka para ulama mencoba untuk menjelaskan perbedaannya. Boleh jadi kekhusyuan seseorang itu berbeda-beda. Niat seseorang pun terkadang juga tidak 100%, dan segala macam hal, sehingga kemudian bertingkatlah pahala seorang yang datang di masjid. Boleh jadi dia mendapat 25, boleh jadi dia mendapatkan 27 derajat. Yang jelas 20 sekian derajat lebih banyak dibanding kalau dia salat sendiri di rumahnya. Ibnu Battal beliau menyebutkan di Syarah Sahih Bukhari, wa qad jaa tafdhilu salatil jamaah ala salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajah wa jaa bi khamsin wa isrina dhi'fan wa jaa bi khamsin wa isrina juz'an. Telah datang penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendiri dengan 27 derajat. Datang pula hadis dengan 25 kali lipat. Datang pula hadis dengan 25 bagian. Wa kullu dzalika yadullu ala tad'ifi ajri salatil jamaah ala salatil munfaridi bihadal adadi madhkur. Semua ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan sholat dia sendiri, sebagaimana yang disebutkan bilangan-bilangan tersebut. Artinya pahala sholat berjamaah itu berlipat dibanding kalau seseorang sholat sendiri di rumahnya. Yang kedua, di antara keutamaan sholat berjamaah adalah akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di Sahih Muslim hadis nomor 232. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa li salati fa asbaghal wudu'
summa masya ila salatil maktubah fasallaha ma'an nas au ma'al jamaah au fil masjid ghafarallahu lahu dunubah. Barang siapa berwudu untuk salat, lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan salat wajib yang dilaksanakan bersama dengan manusia atau berjamaah atau di masjid maksudnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah jemaah sekalian, pahala yang begitu besar bagi orang yang wudu di rumah, kemudian dia perbagus wudunya, dia berjalan ke masjid, sholat berjamaah dengan manusia di masjid, di musola dan seterusnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, andai orang itu tidak berjalan kaki karena rumahnya tidak dekat masjid, naik motor, naik mobil, naik sepeda angin dan seterusnya, bagaimana hitungan pahalanya? Kan letterleknya kan berjalan kaki. Maka ditanyakan kepada Lajnah Daimah tentang pahala orang yang naik kendaraan. Ya. Maka dikatakan jawabannya, fatwanya adalah la ba'sa bidzalik walakinnal masya afdalu idza tayassarolah. Tidak mengapa jika kita naik kendaraan, tetapi akan lebih utama kalau dia berjalan kaki, bagi mudah kalau dia mudah untuk berjalan kaki. Ya. Maka kalau memang berkemampuan kita berjalan kaki karena dekat, maka berjalan kaki lebih utama. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah Maha luas karunia-Nya. Boleh jadi mungkin setiap putaran roda kita Allah berikan pahala. Setiap bensin yang kita beli dengan harta kita bernilai pahala. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di Manai harus berjalan kaki, saya mungkin berangkatnya jam 12 malam kalau ke sini. Kalau berangkatnya mepet nanti sampai sini duha. Jadi Allah mudah-mudahan memberikan balasan atas setiap langkah kaki kita dan putaran roda kita dan semua yang kita gunakan wasilah untuk datang ke masjid. Amin. Yang ketiga, berdasarkan hadis yang kita bahas ini tadi, maka setiap langkah menuju masjid Allah angkat derajat kita, Allah hapus dosa kita, dan setiap kita menunggu salat berjamaah, malaikat mengampunkan doa, memberikan doa untuk ampunan kita, rahmat kita untuk kita, dan dititipannya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang sedang kita bahas tadi. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, diantara keutamaan salat berjamaah akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di Muslim nomor hadis 662 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum." Orang-orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa dalam sholatnya adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya dari masjid. Yang paling jauh rumahnya dari Masjid Al-Burhan ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala paling banyak. Amin. Kemudian mereka yang lebih jauh lagi, lebih jauh, begitu seterusnya. Jadi semakin jauh pahalanya semakin banyak. Walladhi yang tadhiru salah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minalladhi yusalliha summa yanam. Demikian pula menunggu salat fardu sampai ditegakkan salat bersama imam, maka dia mendapatkan pahala lebih besar dibanding dia salat sendiri kemudian dia tidur. Kalau di rumah nggak ada kegiatan lagi, ya sudah tidur habis gitu. Kalau di masjid kan tidak. Di masjid kalau subuh ada kajian, ya sampai nunggu syuruk dan seterusnya, maka pahalanya lebih besar. Maka semakin jauh rumahnya, semakin dia menunggu lama di masjid, masya Allah, pahalanya terus mengalir jemaah sekalian. Yang kelima, di antara keutamaan salat berjamaah mendapatkan pahala seluruh malam atau separuh malam. Di Muslim nomor 656
Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat separuh malam. Separuh malam itu dari maghrib sampai subuh dibagi dua, itu separuh malam. Siapa yang mampu ya kan? Salat dari maghrib sampai tengah malam. Tapi dengan menghadiri salat isya berjamaah, dia seakan-akan pahalanya dia salat separuh malam. Wa man shalla subh fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa menghadiri salat subuh berjamaah seperti kita insyaallah taala, maka seakan-akan dia salat seluruh malam. Masya Allah jemaah. Kalau kita gabungkan isya sama subuh, bukankah ini luar biasa? Dan tidak adalah salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik untuk berjamaah kecuali salat isya dan subuh. Karena salat isya dan subuh di masa itu sangat-sangat gelap, sehingga tidak terdeteksi siapa yang salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada diri orang-orang munafik sangat rentan dengan validasi dari manusia. Kalau gelap, apa yang mau divalidasi? Kalau terang, Masya Allah, Bapak ini rajin sekali ke masjid. Pujian datang. Dan itulah yang dikehendaki oleh orang-orang munafik. Tapi isya dan subuh gelap, maka tidak ada pujian dari manusia, maka berat bagi mereka. Tapi sekarang jalanan kota Madinah, maka 24 jam terang, Pak. Jadi tidak ada khawatir untuk sholat isya sama subuh berjamaah. Apalagi di kampung-kampung di rumah kita, Masya Allah ya. Nikmat, terang dan seterusnya, maka tidak ada alasan untuk kita bermalas-malas salat isya dan subuh berjamaah dengan pahala yang sedemikian besar. Yang keenam, di antara keutamaan salat berjamaah adalah terhindar dari gangguan syaitan. Syaitan, Bapak Ibu sekalian, senantiasa nongkrong di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Dimanapun manusia berjalan, setan nongkrong di situ, mengganggu kita. Mau mengeluarkan harta diganggu. Jangan, nanti kamu fakir, anak istrimu masih butuh harta. Mau datang ke majelis taklim diganggu, jangan, buang-buang waktu 1,5 jam, 2 jam hanya untuk dengerin orang ngomong misalnya. Dan berbagai macam gangguan-gangguan setan itu terus. Maka setan tidak punya kerjaan lain kecuali ganggu kita aja Mas. Maka setan tidak pernah tidur siang. Kalau tidur siang nanti kebablasan nggak ganggu kita. Maka dianjurkan kita untuk tidur siang walaupun cuma sesaat, untuk menyelisih setan yang nggak pernah tidur siang. Karena tugasnya setan apa? Mengganggu kita terus. Nggak ada kerjaan lain soalnya. Nah, kita ada kerjaan di kantor, ada kerjaan dagang dan seterusnya, sibuk kita. Setan tidak punya kerjaan lain kecuali ganggu kita. Maka di antara jalan keluar untuk terhindar dari gangguan setan adalah salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Abu Dawud nomor 547. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mis-shalah illa qadis tawhada alaihimus syaitan." Tidaklah 3 orang di suatu kampung, desa, lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungannya, melainkan setan akan menguasai mereka. Jadi kalau sebuah tempat tidak ditegakkan salat berjamaah, menguasai setan mereka itu. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dza'bu al-qasiyah. Karena tetaplah kalian berjamaah, Nabi perintahkan. Karena sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Jadi kalau orang tidak berjamaah itu seperti kambing yang sendirian, itu nanti setan serigala nyerkap dia. Kalau bergerombol, serigalanya mikir-mikir, ini banyak dombanya. Tapi kalau sendirian, mudah orang terganggu syaitan. Maka untuk bisa menghindarkan diri kita dari gangguan syaitan, waswas syaitan, datanglah salat berjamaah. Yang ketujuh, di antara keutamaan salat berjamaah adalah Allah berikan naungan kelak di hari kiamat. Berdasarkan hadis Bukhari nomor 660 dan beberapa nomor hadis Bukhari,
Dan di Muslim nomor 1031 dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah pada naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Salah satu Nabi menyebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid, rindu datang salat berjamaah, hatinya terus terpaut dengan masjid. Maka ini adalah orang yang ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari Allah dekatkan 1 mil di atas kepala manusia. Keringat bercucuran dengan berbagai macam tingkat tenggelamnya mereka dengan keringat mereka masing-masing. Ada yang tenggelam di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai menenggelamkan dirinya. Semua karena dosa-dosa yang diperbuat oleh si hamba. Tapi ada orang-orang yang diberi naungan di bawah naungan Allah, tidak merasakan teriknya matahari di hari itu. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ada 7 golongan dan beberapa golongan yang lain yang di luar hadis Bukhari Muslim ini. Yang ke-8, di antara keutamaan salat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang salat berjamaah. Ini tentu kenikmatan Bapak Ibu sekalian, terkhusus bagi kaum bapak, karena yang diwajibkan salat berjamaah adalah kaum laki-laki. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan di Abu Dawud nomor 2494. Di Abu Dawud nomor 2494. Beliau bersabda, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wajal. Ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah azza wajal. Ada 3 golongan manusia yang di bawah jaminan Allah azza wajal. Yang pertama adalah rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, yaitu orang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Yaitu orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan dirinya, atau dimasukkan ke dalam surga dengan wafatnya itu, kemudian atau dia dikembalikan kepada keluarganya dengan membawa pahala dan ghanimah. Jadi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, imma dia syahid, imma dia pulang kembali ke rumahnya dengan pahala jihad dan ghanimah. Ini keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun raha ilal masjid, yaitu orang yang pergi ke masjid. Wa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Maka orang yang pergi ke masjid berjamaah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia diwafatkan lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat berjamaah di masjid itu di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai dia wafat, nanti wafat dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin kehidupannya, ya, mungkin dijamin keimanannya, boleh jadi dijamin pula rezekinya. Allah Maha luas karunia-Nya. Yang ketiga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis ini adalah au yaruddahu bima min ajri wa ghaniman wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wajal. Yang ketiga adalah orang yang masuk rumahnya kemudian mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk rumah, di antara adabnya adalah mengucapkan salam. Dan jika tidak mendapati orang yang ada di rumah, maka juga perlu mengucapkan salam, sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di Adabul Mufrad, Ibnu Umar membaca doa salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau rumah tidak ada penghuninya. Tapi kalau ada anak istri kita, ada kerabat kita, maka uluk salamlah. Maka orang yang uluk salam masuk rumahnya, maka Allah berikan jaminan,
Ini menunjukkan keutamaan poin yang kedua tadi, yaitu laki-laki, seseorang yang pergi ke masjid maka dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, di antara keutamaan salat berjamaah adalah mereka itu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Imam At-Tabarani di Mu'jam Al-Kabirnya, disahihkan oleh Syekh Albani di Sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 322. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fi baitihi fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sebagus-bagus wudu, dia sempurnakan wudunya. Summa atal masjid, kemudian dia pergi mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Fa huwa zairullah, maka mereka itu adalah tamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ay yukrimaz zair, maka sudah kewajiban yang dikunjungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan tamunya. Masya Allah jemaah sekalian. Jadi kita yang sholat berjamaah di masjid itu tamu-tamunya Allah, dan Allah wajib untuk memuliakan kita. Ini keutamaan jemaah sekalian. Nah, yang terakhir di antara sekian banyak pahala atau keutamaan salat berjamaah, yaitu berjalan pulang pun Allah berikan catatan pahala sebagaimana perginya dia ke masjid. Jadi pahala tadi kita berwudu, kemudian pergi ke masjid untuk salat, setiap langkah menghapus dosa, mengangkat derajat, itu pun juga diperoleh ketika dia pulang kembali ke rumah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 663 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatu. Dahulu ada seorang laki-laki yang tidak diketahui kecuali dia yang rumahnya paling jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Ada seorang laki-laki ya, yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, dan dia tidak pernah, walaupun rumahnya jauh, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Faqila lahu au qultu lahu, kemudian ada yang berkata padanya, laki-laki tadi atau aku yang berkata, lawishtaroita himaran tarkabuhu fil dhulma'i wa fir ramda. Alangkah baiknya andai-andai itu beli himar, kendaraan yang membawa Anda ketika gelap dan ketika panas. Jadi kasihan para sahabat melihat orang ini paling jauh rumahnya gitu ya. Maka disarankan untuk naik kendaraan gitu. Kemudian orang ini disarankan pula untuk pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Qala, kata orang ini, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Aku tidak senang kalau rumahku di samping masjid. Di riwayat yang lain, aku tidak suka rumahku mepet dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab tersinggung. Orang ini kok nggak suka dekat rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia menginginkan ini uridu ayyuktaba limam syaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin dicatat setiap langkahku menuju masjid dan langkahku pulang kembali ke keluargaku. Karena jauhnya rumah dari masjid. Sementara para sahabat menyarankan rumahnya dekat masjid atau dia naik kendaraan. Sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruh pahala. Berdasarkan hadis ini berarti pulang kembali ke rumah selama wudunya masih ada, karena tadi syaratnya kan berangkat dari rumah wudu sampai di masjid wudu dan seterusnya, tidak berhadas, maka pulang kembali ke rumah ternyata diberi pahala pula setiap kaki langkah 1 derajat, 1 kaki langkah menghapus dosa. Masya Allah jemaah sekalian, bayangkan kalau rumah kita itu ada di pojokan Surabaya sono. Saya dari Waru ke sini itu sekitar 10 kilo kalau nggak salah Pak. Tadi saya lihat di map itu. Kalau kondisi normal sepi gini 25 menit. Agak ngebut dikit lah ya, di Frontik itu sepi soalnya. Tapi kalau macet ya sekitar 30-40. Itu kalau jalan kaki kira-kira nggih. Berapa pahala nih Pak, Masya Allah.
Tapi nggih mboten sisa muter-muter nggih kalau panjenengan rumahnya dekat masjid nggih. Al-Burhan di sini, rumah panjenengan gang sebelah ngoten. Tak muter gang mutusik ngono. Allah Maha melihat setiap niat kita. Innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan beliau mengatakan, fihi isbat as-sawabi fil khuta' fir ruju' minas salah kama yasbut fi dhahab. Hadis ini menjadi dalil bahwa setiap langkah kaki pulang dari sholat itu diberi ganjaran seperti dia perginya ke masjid. Masya Allah jemaah sekalian. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besar pahala keutamaan sholat berjamaah. Saya kumpulkan sekitar 10 dalil, masih banyak dalil di luar sana, tapi insya Allah ini sudah mencukupi bagi kita. Nah, faedah keempat, hadis ini menunjukkan di antara tugas para malaikat adalah mendoakan dan memintakan ampun orang-orang mukmin. Di antara tugas para malaikat yaitu mendoakan dan memintakan ampun untuk orang-orang mukmin. Di antaranya Allah sebutkan di surah Ghafir, surah ke-40 ayat yang ke-7. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, keturunan mereka. Sungguh Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka dari keburukan. Wa man taqiyas sayyi'ati yauma idin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ini doa jemaah. Doanya para malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Padahal yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada 70.000 malaikat. Mereka mendoakan orang-orang yang beriman dengan ampunan, keselamatan, dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan di surah Ghafir ayat yang ke-7, 8, dan 9. Ini doa malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada 70.000 malaikat. Dan Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, maukah aku kabarkan tentang sifat malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka jarak cuping telinga mereka dengan bahu mereka itu sejauh timur dan barat. Jadi kuping telinganya malaikat dengan bahunya itu jaraknya antara timur dan barat. Itu ada 70.000 yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar. Nabi pernah menggambarkan bagaimana gambaran bumi, kemudian kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah Subhanahu wa taala dengan kursinya Allah itu seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Cincin itu bumi, padang pasir itu kursinya Allah. Kemudian Nabi menyebutkan bandingan kursi itu dengan arsy-Nya Allah, itu seperti cincin tadi dilempar ke tengah padang pasir tadi. Masya Allah jemaah, luar biasa ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipikul oleh 70.000 malaikat, dan mereka mendoakan orang-orang mukmin.
Maka di antara doa-doanya tadi adalah mereka meminta pada Allah agar orang-orang yang menunggu sholat berjamaah itu diberi rahmah, diberi ampunan, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan kalau kita menunggu sholat berjamaah dengan memperbanyak sholat sunnah, yang rawatib tentunya, kemudian berdoa. Sebagian kaum muslimin menggunakan waktu luang mereka menunggu iqamah atau menunggu azan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Terkadang membalas chattingan, membalas pesanan yang ada online-nya di HP-nya barangkali, dan macam-macam. Ini sia-sia aja, Mas. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena Allah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi orang yang sholat berjamaah, selama dia tidak mengganggu orang di sekitarnya dan selama dia tidak berhadas. Terkadang ada orang itu mengganggu orang lain dengan kehadiran dia sholat berjamaah, dengan cakap-cakapnya, maaf mungkin dengan bau pakaiannya dan seterusnya. Maka sangat tidak dianjurkan datang ke masjid itu dengan membawa aroma yang di luar kebiasaan kita mencium aroma harum. Nabi SAW sangat suka memakai wangi-wangian, dan itulah yang dijadikan kita sunnah untuk kita berhias bagi kaum laki-laki. Dan sifat parfum laki-laki itu bau tapi tidak berwarna, sementara sifat parfumnya ibu-ibu itu tidak berbau tapi berwarna. Itu sifatnya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pertama kali menikah, setelah hijrah kemudian berdagang di pasar Bani Qainuqa di Madinah, maka Nabi mendapati ada noda warna merah di pakaiannya. Itu parfumnya wanita. Dan Nabi bertanya, apakah engkau sudah menikah ya Abdurrahman bin Auf? Karena Nabi mengetahui Abdurrahman masih bujang ketika hijrah ke Madinah. Tapi kok ada parfum warna merah di bajunya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan parfumnya ibu-ibu itu baunya soft, tapi dia memberikan efek warna. Tapi kalau parfumnya bapak-bapak itu tidak berwarna tapi baunya kenceng. Maka ibu-ibu juga boleh pakai parfum tapi jangan yang keras baunya. Boleh panjenengan ibu-ibu pakai parfum, misal 1 botol dibuat mandi semua nggih boleh, enggak apa-apa. Tapi di rumah saja. Untuk suaminya di rumah, jangan di luar. Kalau di luar nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti disebut sebagai pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang keluar kemudian pakai parfum, kemudian setiap hidung laki-laki yang tidak halal bagi dirinya mencium harum wanginya, maka dia seperti pezina yang berjalan setiap bau yang dicium oleh kaum laki-laki. Jadi fitnah jemaah. Ibu-ibu pakai parfum yang harum jadi fitnah bagi laki-laki. Minimal panjenengan kalau dilewati gitu bau pasti tanya, wong ndi sing bau enak tadi. Nanti pasti cari-cari sih. Apalagi kalau yang tahu ternyata ibu-ibu yang pakai, wah tambah kepo nanti, Pak. Maka tidak disarankan ibu-ibu memakai parfum yang berwarna sangat menyengat. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah kelima hadis ini menunjukkan dianjurkannya menunggu salat berikutnya. Dari salat satu ke salat berikutnya. Karena setiap kali menunggu salat kita diberi pahala salat itu sendiri. Datang hadis riwayat Tirmizi nomor 51. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Maukah kalian wahai para sahabat, aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita jalan untuk menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang pertama, isbaghul wudu'i alal makarih, memperbagus wudu, menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka terkena air yang basah. Musim dingin, mungkin orang wudunya hanya sekedarnya saja. Maka dia sempurnakan ketika dia tidak suka dengan kondisi badannya, mungkin sedang meriang, tidak enak dan seterusnya. Dia tetap sempurnakan wudunya.
Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Maksudnya berjamaah, datang sholat berjamaah. Tadi kita katakan bisa jadi melangkahkan kaki, secara harfiah memang jalan kaki, atau mungkin naik kendaraan dan seterusnya, dan Allah maha luas karunia-Nya. Wangtidharus salati ba'das salah. Yang ketiga, amalan yang Allah tunjukkan untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat kita adalah menunggu satu salat ke salat berikutnya. Dari maghrib ke isya itu paling memungkinkan. Atau mungkin dari duhur ke asar, kalau ada kajian, ada daurah, mungkin bisa memungkinkan. Atau pas iktikaf mungkin sangat memungkinkan, antara subuh ke duhur dan seterusnya. Intinya satu sholat kita tunggu ke sholat berikutnya. Dan potensi ini bisa kita lakukan ketika iktikaf, itu sangat memungkinkan. Karena orang bisa menunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Kalau kan dalam kondisi normal mungkin akan kesulitan seseorang dari sholat subuh menunggu sholat duhur. Sulit kan ya? Panjenengan subuh di sini nanti nunggu sholat duhur, tetap di sini. Kondisi normal akan sulit. Ya. Maka yang paling memungkinkan dalam kondisi normal mungkin maghrib, isya sambil nunggu kajian dan seterusnya mungkin lebih mudah. Ya. Intinya menunggu sholat satu ke sholat berikutnya Allah berikan pahala. Ya. Yang keenam, hadis ini memberikan faedah kita dianjurkannya orang-orang mukmin dalam kondisi suci dalam wudu. Sangat dianjurkan orang-orang mukmin ya dalam kondisi berwudu. Karena ketika seseorang dalam kondisi berwudu terus-menerus ya, dia wudu selesai batal, dia jaga wudu kembali, maka akan memudahkan dirinya untuk melakukan amal-amal yang itu sangat dituntut untuk dia wudu. Mungkin dia ingin membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin dia ingin salat sunnah mutlak. Atau kalau panjenengan bepergian kemudian datang ke masjid, ya waktunya mepet, ngantri di kamar mandi, panjenengan sudah punya wudu, kan bisa langsung ke masjid, bisa langsung gabung ke jamaah. Dan itu sangat-sangat memudahkan orang ketika dia melaksanakan amal-amal yang sunnah, ketika dia punya wudu. Beda kalau orang tidak punya wudu dan tidak menjaga wudunya, itu beda. Maka sangat dianjurkan kalau panjenengan senantiasa menjaga wudu, sebagaimana diriwayatkan tentang bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu an dengan amalan beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sandalnya Bilal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Buraidah di Tirmizi hadis nomor 3689. Di Tirmizi hadis nomor 3689, Rasulullah pernah memanggil Bilal suatu pagi, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khashyatak amami dakhaltul barihah al jannah fasami'tu khashasataka amami." Ya Bilal, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu ada di hadapanku. Aku masuk surga di malam hari, aku dengar pula sandalmu ada di hadapanku. Jadi Nabi itu ya pernah mendengar suara sandalnya Bilal itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ma adantu qattu illa shallaitu rak'atain wa ma asabani hadasun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu annallaha alayya rak'atain." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku biasa tidak meninggalkan salat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku berwudu. Ya. Selama itu tidak membauni diriku, kemudian aku salat 2 rakaat lagi. Jadi setiap kali wudu batal, Bilal salat 2 rakaat ba'da wudu. Itu terus dilakukan. Ya. Tapi bagi sebagian orang kalau wudu terus itu kan susah, Pak. Apalagi kalau suka buang air, buang angin, itu potensinya perutnya error ngoten niku kalau bolak-balik wudu kan nggih masuk angin ngoten. Apalagi sudah punya make up misalnya. Mau wudu lagi eman-eman make up. Memang pahalanya besar ya Mas sekalian. Pahala orang yang menjaga wudu ini besar. Maka Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu dawamut thaharah.
Wa min dzalikan naum ala thaharah, disunnahkan menjaga wudu, ya, atau diri dalam keadaan suci ini sangat-sangat dianjurkan, termasuk juga ketika akan tidur. Ya, sangat dianjurkan sebelum tidur berwudu, ya. Karena barang siapa yang tidur dalam keadaan wudu, maka malaikat akan mendoakan orang yang tidur itu dengan doa Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahirah. Ya Allah, ampuni hambamu si fulan ini ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Jadi orang yang tidur dalam keadaan bersuci niku Allah berikan nikmat, didoakan malaikat untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi kinten-kinten Pak nggih, kalau orang mau tidur terus wudu niku ngantuke tambah ngantuk napa tambah hilang? Iya, kebiasaannya gitu. Tapi biasanya kalau kena seliwer-seliwer kipas angin Pak tambah merem Pak. Ada sebagian itu kalau kena air malah enggak tidur, malah bangun dia malah. Ya mudah-mudahan dengan bangunnya zikir baca Quran Pak, alhamdulillah. Ngantuknya susah ya, airnya jadi susah dia. Akhirnya kemudian apa? Mboten wudu, ngoten. Ya, karena terkena air biasanya orang ada sebagian itu yang malah enggak tidur. Padahal Nabi menganjurkan kita untuk wudu. Karena bahwa pahala dari orang yang tidur dengan keadaan berwudu, maka Allah akan memberikan ya lewat malaikat ampunan dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bahas di pagi hari ini ya, sangat memotivasi kita untuk hadir di masjid salat berjamaah dengan melakukan adab-adabnya. Dan di antara adab datang ke masjid adalah dia telah wudu lebih dahulu di rumah. Beda dengan kalau dia batal, itu beda cerita. Dia batal di tengah jalan baru kemudian nanti wudu di masjid misalnya. Atau pas di masjid dia batal, dia wudu, itu beda cerita. Tapi dengan semangat wudu dari rumah, maka ini akan kita dapatkan setiap langkah kaki kita menghapus dosa, satu kaki langkah kita mengangkat derajat. Bagaimana kalau seseorang ternyata tidak berniat ke masjid dari awal di rumahnya, tapi dia mungkin mampir dulu ketika sampai adzan kemudian datang ke masjid misalnya gitu. Mudah-mudahan dari titik dia berangkat itu Allah berikan juga pahala, karena Allah maha luas karunia-Nya. Ini masalah gaib yang Allah memberikan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita senantiasa berharap ya, setiap kali amal-amal soleh yang kita lakukan senantiasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Nabi menyebutkan niat orang yang mendapat pahala tadi summa atal masjid la yuridu illa shalah. Ini poinnya di sini. Maka mengapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bab niat? Karena pahala yang didapat itu karena niatnya pergi ke masjid untuk sholat, bukan yang lain. Kalau mungkin niat yang lain, ya mungkin akan perkaranya juga lain pula. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap itu pula dari titik kita berangkat Allah berikan pahala, pahala dan pahala. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sebaik-baiknya untuk kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu sekalian pembahasan hadis yang ke-10 pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup doa atau ada yang bertanya? Monggo Pak. Ustaz, seperti niat tadi misalnya saya mau Al-Quran ini selain sholat berjamaah ingin ketemu Pak Nugroho, kemudian ingin dapat kajian, itu pahalanya gimana? Karena keinginannya lebih dari satu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Niat panjenengan kuwatah Pak. Mugi-mugi pahalanya nggih kathah. Satu, niat sholat berjamaah. Yang kedua, ketemu sama saudaranya, Masya Allah.
Ternyata ketemu niku saya niat pengen sedekah. Lho itu tambah pahalanya besar, Pak. Ya. Terus namanya Pak, kajian. Lho Masya Allah, Pak, duduknya kita di majelis ilmu sudah pahala tersendiri, Masya Allah. Mugi-mugi pahala itu panjenengan dapat, kita semua dapatkan. Ya. Intinya panjenengan pasang niat yang bener, ngoten mawon lho intine niku. Karena ada orang itu kadang ndak niat ke masjid, Pak. Nggak niat ke masjid. Juga nggak niat wudu, juga nggak apa, keluar gitu aja. Tahu-tahu terbetik hatinya Allah berikan hidayah. Sholat ke masjid, dia ke masjid. Mudah-mudahan dengan itu dari titik dia berangkat tek itu dia ke masjid diberi pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan tidak menyia-nyiakan setiap amalan hamba. Dan Allah maha luas karunia-Nya kita kembali. Kita tidak membatasi seseorang dengan dia harus begini begitu. Ternyata dia punya uzur yang lain dan Allah maha mengetahui uzur masing-masing orang. Maka mudah-mudahan panjenengan mendapatkan triple double tadi Pak pahalanya Pak. Ya, pahala ketemu saudara, ternyata ketemunya niku mboten mek ketemu tok Pak. Ternyata mau ngasih sesuatu hadiah. Itu pahala loh Pak. Pahala. Aku nek ketemu Ustadz Abu Hasan kok tak kasih hadiah. Pahalanya gede Pak niku Pak. Barakallahu fiik. Wonten oleh? Sana. Berarti bukan apik mic-nya di situ. Monggo Pak. Di surat Al-Dariyah surat 51 ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah itu berarti jin itu diciptakan supaya beribadah juga. Ibadahnya jin itu di masjid, apakah jin itu punya masjid sendiri? Apakah masjidnya sama dengan manusia? Itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Maka para ulama kemudian mencoba untuk menjelaskan Pak, bagaimana bentuk kaifiatnya ibadahnya jin. Tapi sebenarnya itu bukan ranah kita. Karena jin itu ada yang punya kemampuan kan macam-macam. Seperti jin di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Itu kan kemampuan. Atau ada jin yang berwujud misalnya ular. Maka kalau ada ular di rumah kita kan tidak boleh langsung dibunuh. Kita suruh bertakbir untuk memastikan ini ular sungguhan apa ular jadi-jadian. Artinya dalam bentuk fisik, ketika jin itu terlihat oleh kita, dia ingin validasi kita. Jin itu kan makhluk yang gaib, tidak terlihat. Ketika dia muncul terlihat, berarti dia menunjukkan eksistensi dirinya ingin diakui. Jin berarti. Nah, bagaimana ibadah mereka? Maka para ulama itu tidak menyebutkan detail tentang ibadahnya bangsa jin. Tetapi kalau kita lihat surah Ad-Jin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau berdakwah kepada bangsa jin, beliau bacakan Al-Qur'an, kemudian bangsa jin masuk Islam, itu berarti kan ada ibadah, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Berarti mereka juga membaca Al-Qur'an. Cuma kaifiatnya itulah yang kemudian tidak menjadi ranah kita untuk membahasnya. Tetapi kita mengimani kalau mereka juga beribadah. Boleh jadi mungkin bersama kita, bisa jadi. Ada cerita sedikit Pak, enggak tahu itu mungkin implementasi dari pertanyaan tadi. Saya dulu di tempat ibu saya ketika masjid di perumahan itu masih sepi Pak. Jadi belakang itu katanya orang barongan itu apa nih? Pohon-pohon bambu lah. Jadi masih belum ada tembok-temboknya, cuma ada tiang-tiangnya aja, belum ada atapnya sudah, tapi tembok-tembok belum ada. Jadi los Pak. Sehingga kalau kita tarawih dulu sholat itu Pak, kalau musim hujan jangkrik masuk Pak, katak masuk, kadang ular juga masuk Pak. Sholat gitu karena sampingnya itu barongan tadi. Suatu ketika marbotnya itu nggak ada orang. Ketika dia azan sendiri subuh, kemudian ngimami, ternyata pas waktunya amin, waladhdallin itu ada yang amin Pak. Amin di belakang dia. Hanya dia bubar, lari nggak jadi sholat. Dia merasa saya sendirian kok ada yang amin tadi nggak ada jamaah. Ya boleh jadi
Jin itu mungkin ikut sholat bersama manusia yang lain. Cuma kaifiatnya bagaimana itu tidak disebutkan. Ya. Tapi kita mengimani kalau bangsa jin juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka sendiri. Ya. Kalau misalnya jin itu misal bentuknya seperti ular, Pak ya. Wudune ya apa, Pak? Misal gitu ya. Ya apa cara wudu ular ya apa? Kan susah kita untuk membayangkannya. Tapi intinya kita meyakini mereka punya ibadah tapi tidak disebutkan kaifiatnya. Demikian Allah alam bissawab. Tekap Pak nggih. Oh. Kalau panjenengan belum tanya belum afdol kayaknya, Pak. Belum saya tutup kalau panjenengan belum tanya, belum saya tutup, Pak. Orang itu kalau mau ke masjid dari awal atau terus orang yang masuk masjid pas qomat itu gimana Ustaz? Pahalanya itu sama apa tidak? Bisa bilang dari awal dan dia dari awal, maksudnya dari awal di mana, Pak? maksudnya berangkat awal ke masjid, terus duduk, terus sholat sunat. Yeah. Terus ada orang yang Baru datang ke masjid tapi waktu komat. Oh, ngaten. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nggih. Saya tadi datang nego, Bapak ini sudah ada, Pak. Saya nomor 2 setelah beliau tadi di sini. Ya tentu berbeda, Pak. Pahalanya tentu berbeda. Karena tadi menunggu sholatnya kan lebih dahulu kan datangnya daripada orang yang datang belakangan kan. Apalagi nyampainya di masjid pas iqomah lagi. Beda cerita nih, pasti beda. Tapi tentu pahala dia dari rumah ke sini sudah berpahala. Cuma ketika sampai di masjid kan pahalanya beda-beda. Karena menunggu pahala sholat, menunggu sholatnya dia itu berpahala kan. Tapi pahala ini kan bertingkat. Dan Allah Maha mengetahui pahala itu masing-masing untuk kita. Tapi kita berusaha sebaik-baiknya kan. Maka sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau diriwayatkan 40 tahun beliau itu tidak pernah mendengar azan. 40 tahun beliau tidak pernah mendengar azan kecuali beliau sudah di masjid. Padahal beliau seorang alim, banyak ngisi kajian dan seterusnya. Artinya beliau datang itu sebelum azan berkumandang 40 tahun. Beliau tidak pernah mendengar azan kecuali beliau sudah di masjid baru ada azan. Masya Allah. Orang alim ngisi kajian, Pak. Ulama besar di masa tabi'in, Sa'id al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Nah, beliau memberikan contoh pada kita bagaimana beliau mengoptimalkan waktu. Tapi kan kita masing-masing punya kesibukan masing-masing, Pak. Maka saran kita adalah sebelum masuk waktunya sholat, maka prepare lebih dahulu, closing semua. Urusan dunia berhentiin. Karena kalau panjenengan tambah kesibukan dunia, nggak habis-habis. 10 menit, 15 menit sebelum adzan selesai, closing semua. Sudah selesai. Siap-siap ke masjid. Nah, maka insya Allah pahala-pahala akan panjenengan dapatkan sedemikian banyaknya. Tapi beda kalau orang mungkin adzan budal, enggak gitu. Ternyata apa? Datangnya terlambat. Di jalan boleh jadi banyak kesibukan, banyak kerepotan dan seterusnya. Sehingga datang ke masjid terlambat. Masbuk lagi. Masbuknya enggak cuma sekali 2 kali. Tiap kali datang masjid masbuk terus, Pak. Yuh. Nih yang gue terniat nih kena masbuk terus nih. Ngaten Pak. Allah alam, tapi intinya mesti berbeda, Pak. Karena orang datang belakangan dengan duluan mesti beda, Pak, ceritanya. Demikian. Allah alam bisawab. Terakhirnya last question, Pak. 20 derajat bukan persen. Lu nek persen lah kok korting lah nanti ya, Pak. Beda lo ya. Jadi tingkatan pahala itu berbeda. Maka mengapa disebut lebih 25 derajat? Boleh jadi derajat itu adalah kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh Imam Nawawi tadi Ibnu Battal di Syarah Sahih Bukhari kadang disebut juz'an, bagian. Sehingga terkadang pahala itu bisa berupa kenaikan derajat, bisa kelipatan. Dan kelipatan ini kan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut derajat, kalau merujuk pada derajat di surga, maka boleh jadi itu tingkatan derajat di surga. Di surga ada 100 derajat, 100 tingkatan derajat di surga.
Yang setiap derajat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita dari bumi memandang langit yang paling jauh. Itu tingkat 1 ke tingkat kedua itu seperti langit dan bumi. Padahal di surga ada 100 tingkatan. Jadi berapa besar pahalanya zamannya? Nah, kita tidak tahu. Intinya banyak ngoten mawon loh. Ya. Ya. Jadi bisa jadi derajat di surga, bisa jadi derajat itu pahala yang berlipat atau bagian dari lebih dari yang satu ketika dia sendirian di rumah. Maka sholat sunnah niku sangat dianjurkan di rumah. Semakin orang tidak terlihat sholatnya itu di rumah, semakin besar pahalanya. Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis niku, sholatmu di ruang tamu itu tidak lebih baik daripada kamu di ruang keluargamu. Di ruangmu yang lebih sempit tidak lebih baik daripada di ruang tamu, begitu seterusnya. Sampai di ruang yang paling mojok itu pahalanya lebih besar. Dan satu sholat rakaat di sholat di rumah yang tidak terlihat oleh orang itu pahalanya 25 derajat dibanding kalau dia sholat di masjid. Kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah loh niki, maka sangat dianjurkan kalau panjenengan tidak jauh dari rumah di masjid, maka sholatlah sunnah rawatibnya di rumah kemawon. Tapi kalau potensinya kalau panjenengan sholat qobliyah di rumah, datang ke masjid sering masbuk sampai 4 rakaat, ya sudah sunnahnya di masjid. Ya. Kalau saya di Waru Pak, itu saya jalan kaki ke masjid itu 2 menit. Saya jalan kaki, saya sering pakai timer itu 2 menit saya jalan ke masjid, saya sholat sunnah di qobliyah di rumah. Jadi setelah adzan saya jawab adzan, saya doa, kemudian sholat sunnah qobliyah. Terus saya jalan kaki ke masjid 2 menit, nyampe di pagarnya masjid itu masih naruh sandal komat. Itu saya sholat sunnah di rumah. Tapi kalau panjenengan sholat sunnah di rumah, terus ke masjid naik motor, sik mandek ngisi ning SPBU, Pak. Sampai di masjid terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap kali sholat ngoten terus, nggih panjenengan sholat sunnah di masjid saja. Karena ngejar yang sunnah, hilang yang wajib. Nah, maka panjenengan hitung-hitung sendiri lah, mana yang kira-kira bisa diukur dengan jarak kita, mana yang bisa kita lakukan. Tapi intinya sholat sunnah sebaiknya di rumah. Ngaten. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kedua. Ya, beberapa tahun yang lalu itu ada ular yang mungkin kurang lebih 3/4 gitu. Panjangnya ada mungkin 1 meter, masuk lemari. Ular Pak. Mau saya ukur itu enggak. Oh, Apa itu termasuk ular yang iya, bisa jadi Pak. karena ini bisa itu kan saya buka. Hilang. Hadis itu hitam. Mungkin itu kalau saya kan masih ingat kalau itu tidak kamu bunuh atau kamu yang terbunuh. Jadi saya ukur ini, kalau mau saya ukur hilang. Jadi sudah, akhirnya saya coba ini. Nggak ada. Iya. Iya, bisa jadi Pak. Karena jin lebih sering membo-membo dados sawer. Jin itu lebih sering membo jadi ular Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Tetangga saya depan rumah Pak. Saya masih kecil waktu masih ingat saya. Itu ada ular masuk ke rumahnya Pak. Beliau teriak-teriak minta tolong. Kita masih kecil-kecil Pak. Bapak kita TNI belum pulang, termasuk bapak saya belum pulang kerja. Ditunggu, pintu jadi tutup semua Pak. Terus bapak pulang kan jam 4-an itu. Dicari sak muter rumah nggak ada Pak. Hilang. Padahal ibu tadi melihat di kamarnya ada ular. Sudah muter dicari nggak ada. Saya waktu itu belum tahu apa-apa soal jin-jin itu, saya nggak tahu. Ternyata setelah, oh iya berarti dulu itu termasuk bangsa jin. Ya, maka tadi kan disuruh takbir dulu untuk memastikan ini ular sungguhan atau ular-ular jadi-jadian. Karena nanti khawatir kalau kita membunuh bangsa jin nanti efeknya jadi panjang. Maka kan tidak boleh kita nyiram air, buang air panas di lubang-lubang. Ya, hati-hati Pak, karena lubang-lubang itu boleh jadi tempat bersemayamnya bangsa jin. Karena rumah mereka kan beda, dimensinya kan berbeda. Boleh jadi itu mungkin rumah mereka. Karena bangsa jin kadang ganggu kita itu karena satu cinta sama orangnya. Ada jin laki-laki itu suka sama manusia perempuan, nempeli terus.
Ada yang karena iseng mawon, jeneng yo iseng. Ada yang ketiga karena marah. Nah, ini marah ini yang bahaya. Ya, mungkin karena dia terganggu, habitnya terganggu, komunitasnya terganggu, maka kita disarankan juga lebih peduli dengan lingkungan kita masing-masing. Demikian, barakallahu fiik, jazakallahu Pak Bur atas faedahnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji di pagi hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang nafi fid dunya wal akhirah. Kita mohon pada Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, kumpulkan semua keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih atas perhatian panjenengan sedaya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.